Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, saya ucapkan selamat bertemu kembali. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar, yakni pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Kali ini kita akan belajar mengenai sistem pencernaan pada manusia. Nah, sebelum kita belajar pada sistem pencernaan makanan pada manusia, saya perlu mengingatkan, jangan lupa anak-anak selalu melaksanakan ibadah sholat, utamanya sholat 5 waktu, duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Ditambah lagi dengan sholat-sholat sunnah yang disyariatkan oleh Islam, misalnya sholat tahajud, sholat duha, dan sholat-sholat sunnah yang lain. Dan jangan lupa, karena saat ini dalam masa pandemi, tetap menjaga protokol kesehatan, berusaha untuk melaksanakan protokol kesehatan. Anak sekalian, kita masuk di pembelajaran kita kali ini, yakni sistem pencernaan makanan pada manusia. Dari gambar yang bisa kita lihat di sini, ini adalah gambar saluran atau alat pencernaan pada manusia. Ada yang tahu enggak bagaimana atau apa saja organ-organ yang terlibat atau yang berperan dalam sistem pencernaan manusia? Karena waktu di SD anak-anak tentunya sudah mendapatkan materi pencernaan pada manusia. Ya, jadi saluran atau alat pencernaan dimulai dari rongga mulut, kemudian nanti ada lambung, ada usus halus, usus besar, dan seterusnya, terakhir di halus. Nanti satu persatu akan kita pelajari bersama. Anak-anak, sebelum kita ke saluran pencernaan itu sendiri, perlu kita pelajari juga, yakni mengenai makanan. Jadi minimal kita atau anak-anak nanti tahu informasi terkait dengan makanan yang diperlukan oleh tubuh kita. Jadi yang kita makan itu namanya bahan makanan. Nah, di dalam bahan makanan itu terkandung zat atau sari-sari makanan. Nah, zat atau sari makanan itulah nantinya yang akan dimanfaatkan atau diperlukan oleh tubuh kita atau tubuhnya manusia. Nah, apa saja yang masuk dalam kategori zat makanan? Nah, yang pertama adalah zat makanan dapat menyediakan energi untuk berbagai aktivitas tubuh. Nah, di sini ada zat yang namanya karbohidrat dan lemak. Sehingga di sini fungsi makanan yang pertama adalah sebagai sumber atau penghasil energi. Nah, jadi zat makanan, sari makanan yang namanya karbohidrat dan protein itu merupakan sumber energi. Nah, sehingga di sini dapat dituliskan bahwa fungsi makanan yang pertama adalah sebagai sumber energi. Kemudian yang berikutnya adalah zat makanan yang berupa protein dan mineral. Nah, dalam hal ini diperlukan untuk pertumbuhan, perkembangan, dan pengganti sel-sel tubuh yang rusak. Nah, ini diperankan oleh protein dan mineral. Nah, karena kedua sari-sari makanan ini bertugas atau berfungsi untuk pertumbuhan, maka selanjutnya fungsi makanan yang kedua adalah sebagai pembangun tubuh. Jadi secara
Mudahnya begitu, kita mengalami pertumbuhan misalnya ya, yang dulu kita mulai dari bayi atau balita, kemudian masa anak-anak, masa remaja, sampai dewasa mungkin, itu adalah perannya dari protein dan mineral. Nah, berikutnya, zat makanan yang berperan menjaga keseimbangan atau hemostatis atau proses-proses biologis atau dikenal juga dengan metabolisme, termasuk mengatur kerja hormon, termasuk mengatur pertumbuhan tulang, mempengaruhi kerja jantung, dan mengatur penghantaran impul-impul saraf. Ya, ini fungsi makanan yang ketiga ya. Kemudian juga zat makanan yang berperan yaitu protein, vitamin, dan mineral serta air. Jadi zat makanan yang bisa ya, menjaga keseimbangan homeostatis dalam tubuh kita atau proses metabolisme dalam tubuh kita atau tubuhnya manusia, termasuk untuk mengatur kerja hormon. Nah, hormon ini diantaranya misalnya kalau yang sudah akil balik itu ada yang namanya hormon testosteron pada yang laki-laki atau yang pria, yang mengatur pertumbuhan biologisnya anak laki-laki atau pada pria. Kemudian salah satu contoh hormon yang pada wanita adalah adanya hormon estrogen sama progesteron. Yang kedua hormon ini berperan dalam proses pertumbuhan alat-alat biologisnya perempuan. Ini contoh hormon. Nanti di kelas 9 akan kita bahas lebih lengkap lagi. Nah, jadi sebagai pelindung tubuh, ini adalah fungsi makanan yang ketiga. Ini diperankan oleh protein, oleh vitamin, oleh mineral, dan air. Nah, ini kurang lebih seperti ini dari fungsi makanan yang dikonsumsi oleh tubuh manusia. Nah, yang pertama kita lihat zat makanan yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang besar adalah yang namanya karbohidrat. Tahu kan ini gambar apa? Nah, ini adalah gambar kentang. Nah, ini adalah salah satu sumber karbohidrat. Nah, ada getuk ya, ada nasi. Ini adalah bahan-bahan makanan yang mengandung karbohidrat atau sari makanan yang berupa karbohidrat. Kemudian karbohidrat ini secara umum bisa diperoleh dari padi, jagung, ada gandum, ada biji-bijiannya, termasuk ada sagu, ketela pohon, ketela rambat, dan seterusnya. Itu adalah sumber dari karbohidrat. Nah, di sini kelebihan karbohidrat akan disimpan dalam bentuk lemak dalam perut. Ya. Jadi rata-rata orang yang gemuk itu mesti perutnya agak besar ya, karena memang penyimpanan kelebihan lemak itu bisa, atau kalau pada manusia itu disimpan pada daerah perut. Kemudian di sekeliling ginjal, kemudian juga di jantung, kemudian juga disimpan di bawah kulit sehingga orang dapat menjadi gemuk. Nah, ini jika terjadi kelebihan karbohidrat. Selanjutnya karbohidrat juga tersimpan di dalam hati ya. Nah, di sini beredar bersama aliran darah untuk memenuhi kebutuhan energi dalam tubuh ya. Jadi dalam hati ini juga terdapat glukosa yang akan mengalami dua kemungkinan. Jadi kemungkinan yang pertama itu beredar bersama aliran darah untuk memenuhi kebutuhan energi sel-sel tubuh. Kemungkinan yang kedua, jika terjadi kelebihan akan diubah menjadi glikogen dengan bantuan hormon insulin. Nah, ini khusus orang-orang yang obesitas biasanya itu terjadi kelebihan gula dalam darah.
Ini biasanya diderita oleh orang-orang yang mengalami penyakit kencing manis atau diabetes. Nah, jadi kelebihan gulanya tidak bisa dirubah menjadi glikogen karena hormon insulinnya mengalami gangguan. Nah, berikutnya adalah lemak. Nah, lemak adalah sumber energi yang tinggi. 1 gram lemak menghasilkan energi kurang lebih 9 kilokalori ya. Kemudian lemak tersusun atas unsur ada karbon, ada hidrogen, ada oksigen, ada fosfor, ada nitrogen. Ya. Ada disilakan dengan lemak sederhana, ada lemak campuran dan ada derivat lemak. Fungsi dari lemak di sini adalah sumber energi, ya, pelindung tubuh dari pengaruh suhu rendah. Jadi biasanya orang-orang yang gemuk itu berarti kan lemaknya banyak itu cenderung untuk sumuk ya. Sumuk yang dirasakan. Nah, kalau misalnya orang yang agak gemuk gitu ya atau orang yang gemuk itu kalau di daerah yang dingin itu biasanya lebih tahan daripada orang-orang yang kurus ya. Biasanya kalau orang kurus cenderung kedinginan. Kemudian yang kedua pelarut vitamin A, D, E dan K. Jadi vitamin yang larut dalam lemak adalah vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Kemudian pelindung alat-alat tubuh yang vital antara lain jantung, lambung. Jadi kerja jantung kita, kerja lambung kita itu juga dipengaruhi oleh lemak. Yaitu sebagai bantalan lemak, bahan penyusun hormon dan vitamin. Nah, ini ada 2 sumber lemak, ada lemak nabati, ada lemak hewani. Kalau yang nabati berarti lemak yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Dari gambar itu ada ya kacang merah, ada kacang tanah, ada kacang hijau. Ini adalah lemak yang bersumber dari tumbuh-tumbuhan atau yang dikenal atau yang diistilahkan dengan lemak nabati. Kemudian kalau lemak hewani ya berasal dari hewan, ada telur, ada susu, kemudian daging, termasuk juga ikan. Ini sumber lemak nabati dan lemak hewani. Yang berikutnya adalah protein. Jadi kalau yang pertama tadi adalah karbohidrat, yang kedua lemak, dan sekarang yang ketiga adalah protein. Nah, protein ini adalah senyawa organik yang tersusun atas unsur karbon, oksigen, hidrogen, nitrogen, dan kadang-kadang mengandung juga sulfur dan fosfor. Nah, ini juga sama, ada protein hewani, ada protein nabati. Ini berdasarkan sumbernya. Kalau yang protein hewani ya berarti berasal dari hewan. Kalau protein nabati ya berarti berasal dari tumbuh-tumbuhan. Nah, ini contohnya ya. Protein nabati ada kedelai, kacang merah, termasuk juga dengan kacang tanah. Kalau protein hewani ada daging, ada ikan, dan ada keju. Kemudian yang keempat anak-anak, ini adalah mineral. Jadi kalau karbohidrat, lemak, protein ini adalah zat makanan yang diperlukan oleh tubuh manusia itu dalam jumlah yang besar. Sedangkan kalau mineral ini diperlukan kurang lebih ya hanya 4%. Jadi masuk dalam kategori kebutuhan tubuh sedikit ya. Mineral dapat diperoleh dari daging, sayur, buah-buahan, susu, dan keju ya. Nah, ini berfungsi sebagai penyusun tubuh, mempercepat reaksi dan menjaga kondisi fisiologis tubuh. Nah, fisiologis tubuh itu misalnya terkait dengan fungsi paru-paru dalam mengatur proses pernapasan manusia, termasuk juga jantung terkait dengan proses peredaran darah. Itu adalah contoh-contoh fisiologi yang kerjanya dibantu oleh mineral. Jadi ini informasi saja ya, mineral tidak mengalami proses pencernaan.
karena sifatnya mudah larut dalam air sehingga tanpa dicerna pun mineral itu bisa langsung diserap oleh usus halus kita. Karena nanti semua jenis bahan makanan yang sudah dicerna, nanti sari-sarinya itu akan diserap oleh usus halus, dalam hal ini menggunakan jonjot-jonjot usus halus. Yang terakhir adalah vitamin. Nah, vitamin ini juga diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang sedikit. Ya, ini satu kelompok dengan mineral. Jadi kalau diperlukan dalam jumlah besar tadi ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Sedangkan unsur yang diperlukan dalam jumlah sedikit, di sini ada mineral sama vitamin. Nah, vitamin adalah zat organik pelengkap makanan yang diperlukan tubuh. Fungsi dari vitamin ini adalah untuk memperlancar metabolisme tubuh. Termasuk juga metabolisme tubuh itu contoh yang sederhana adalah menjaga kesehatan mata. Artinya proses metabolisme di mata itu tetap terjadi, sehingga begitu organ mata ini dipakai melihat atau kondisi organ mata ini tidak mengalami sakit. Nah, ini diperankan oleh vitamin, dalam hal ini vitamin A. Nah, tadi di awal sudah disampaikan ya, bahwa berdasarkan kelarutannya vitamin itu dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu ada vitamin yang larut dalam air dan ada vitamin yang larut dalam lemak. Kalau yang larut dalam air itu vitamin B dan vitamin C. Sedangkan kalau yang larut dalam lemak itu ADEK atau vitamin A, D, E, dan K. Nah, ini informasi vitamin yang larut dalam air tidak dapat disimpan dalam tubuh. Sedangkan vitamin yang larut dalam lemak dapat disimpan dalam tubuh. Jadi vitamin yang larut dalam air itu kalau sudah tidak diperlukan oleh tubuh langsung dibuang oleh tubuh karena tidak bisa disimpan. Berikutnya adalah air. Nah, ini dibutuhkan dalam jumlah yang besar. Jadi kalau ya dalam jumlah yang kecil tadi ada vitamin dan mineral. Air ini diperlukan oleh tubuh manusia ya. Air tidak menghasilkan energi, tetapi kandungan air dalam tubuh manusia kurang lebih 60-69% berat tubuhnya manusia. Jadi diperlukan dalam jumlah yang cukup banyak ya. Air berfungsi untuk pelarut senyawa-senyawa, mengangkut zat dari dan ke sel atau dari jaringan ke jaringan dan menjaga stabilitas suhu tubuh. Yang berikutnya, air yang diperlukan tubuh diperoleh langsung dari air minum dan secara tidak langsung diperoleh dari bahan makanan seperti buah-buahan dan sayuran. Jadi misalnya kita makan buah jambu air misalnya, di situ juga terdapat sumber air. Kalau sayur-sayuran misalnya ada kol, ada kubis, itu juga merupakan sumber air. Atau kita juga langsung minum air itu berupa air mineral. Jumlah air yang dibutuhkan oleh tubuh bergantung pada berat badan dan aktivitas. Jadi banyak sedikitnya minum itu ya dipengaruhi oleh berat badan seseorang, termasuk juga aktivitas. Jadi misalnya orang pekerja kantoran mungkin ruangannya dilengkapi dengan AC misalnya, suhunya dingin, maka kebutuhan airnya ya cukup sedikit. Tapi berbeda dengan orang yang kerjanya di luar atau di lapangan, misalnya seorang pekerja bangunan, misalnya ya tukang batu. Nah, itu misalnya ini tentunya karena kerjanya cukup berat, keringatnya banyak keluar kalau waktu bekerja, maka mengkonsumsinya air juga harus dalam jumlah yang banyak. Ini untuk menjaga keseimbangan dalam tubuhnya ketika dipakai untuk beraktivitas yang agak berat. Nah, anak-anak sampai di sini dulu ya untuk makanan yang nanti akan dilakukan proses pencernaan dalam tubuh kita. Untuk sistem pencernaan manusia atau alat-alat pencernaan sekaligus proses pencernaan akan kita bahas bersama pada pertemuan berikutnya.
Jadi seperti yang tertera di layar ini, sistem pencernaan pada manusia akan kita urai, akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang ya. Jadi pertemuan kali ini kita akhiri sampai di sini ya, sampai di sini. Nah, sebelum saya akhiri, jangan lupa anak-anak belajar. Paling tidak yang saya sampaikan hari ini, kalau mungkin diputar 1 kali mungkin belum paham, nah, diputar 2 kali atau bahkan 3 kali. Jika masih ada hal-hal tertentu yang belum paham, nanti bisa kita diskusikan ketika kita bertemu di GM atau Google Meet. Nah, jadi prinsipnya anak-anak tetap belajar. Dan kita akhiri pertemuan pada kali ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.